Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Amma ba'd. Ahli musibah sekeluarga besar yang kami hormati, para pejabat yang hadir, dengan tidak mengurangi rasa hormat kami, tidak menyebutkan nama satu-satu yang kami hormati. Sahabat saya mungkin lupa karena lama tidak ketemu, Bapak Zahruddin, anggota DPR di Kabupaten Ogan Ilir, karena saya dulu bagian dari keluarga besar Partai Persatuan Pembangunan di provinsi. Salam silaturahmi, Pak. Dulu saya sebelum hijrah ke Kementerian Agama menjadi bagian keluarga besar bersama almarhum Haji Agus Sutikno, SE MM MPA. Ya, salam silaturahmi, Pak. Ma'asyiral muslimin, para takziah yang insya Allah dimuliakan Allah. Malam ini kita mengenang 40 hari telah berpulangnya anak kita, saudari kita Fatimah binti Haji Usman Gumanti. Semoga Allah senantiasa mengampuni semua kesalahan dan dosanya. Semoga Allah menerima segala amal dan kebaikannya dan ditempatkan di surganya Allah yang ridho dan diridhoi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahli musibah serta semua jamaah yang hadir yang kami hormati, saya dikasih waktu insya Allah lebih kurang 20 menit, Pak. Sambil makan juga tidak apa-apa, itu bukti kita sehat. Malam ini saya mengajak Bapak dan Ibu merenung perjalanan hidup saja. Anak kita sudah 40 hari meninggalkan kita. Artinya tanpa sadar, mau tidak mau 40 hari juga usia kita berkurang. Itu yang pertama. Kalau kita merenung perjalanan hidup manusia, saya ingin cerita ada seorang ulama besar, namanya Al-Qadi Abdullah Al-Baghdadi. Siapa namanya, Bu? Al-Qadi Abdullah Al-Baghdadi. Nah, seorang ulama ini suatu saat dia ini tidur dan bermimpi, Pak. Dalam mimpinya bertemu dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dilihatnya dalam mimpi itu Nabi Muhammad itu bahasa kitanya duduk sendirian, kelihatan sedih, merenung. Dilihatnya dalam mimpi.
Lalu Al-Qadi Abdullah Al-Baghdadi dalam mimpi berjumpa dan menemui Rasul. Ya Rasulullah Muhammad, apa yang membuat engkau sedih? Apa yang membuat kelihatan kau gelisah Muhammad? Apa kata Nabi? Wahai sahabat, bagaimana tidak sedih? Bagaimana aku tidak gelisah? Sehari semalam umat Islam di seluruh dunia ini rata-rata meninggal 1.500 orang. Banyak dikit, Pak. Belum ditambah perang Iran dan Palestina dan Israel. Jadi kata Nabi, sehari semalam umat Islam itu rata-rata meninggal 1.500 orang. Sahabat kembali bertanya, ya Rasulullah, kalau umat Islam rata-rata meninggal 1.500 orang per hari, lalu apa yang membuat engkau gelisah dan sedih? Gini kata sahabat, yang membuat saya sedih itu, dari 1.500 orang Islam meninggal sehari semalam, cuman 3 orang yang meninggal membawa iman. Nah, banyak dikit, Bu. Banyak apa dikit? Sehari semalam umat Islam meninggal, Pak, 1.500. Dari 1.500 orang yang meninggal, kata Nabi, cuma 3 orang yang wafat membawa iman. 1.497 orang meninggal dalam keadaan kafir dan kufur. Makanya kita diajarkan doa, ya muqallibal qulub, sabit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati manusia, jaga ketaatan hati kami untuk taat kepada agamamu, dan jaga ketaatan hati kami untuk selalu melaksanakan perintahmu. Kita selalu berdoa seperti itu. Jadi dalam renungan mimpi ini, Pak, Rasul kelihatan sedih merenung, ditanya kegelisahan Rasul. Umat Islam di akhir zaman itu umat yang paling banyak. Tapi dari 1.500 orang yang meninggal, cuman 3 orang yang meninggal membawa iman. Bahasa kitanya cuma 3 orang yang masuk surga. Ya, Pak? Yang lainnya mati dalam keadaan kafir dan kufur. Sekarang pertanyaannya sederhana. Masuk surga itu mudah apa tidak, Pak? Ya, Pak Haji. Kak Sarudin. Masuk surga itu mudah apa tidak? Masuk neraka itu mudah apa tidak? Tidak. Masuk surga itu mudah, Ibu dan Bapak. Cuman umat Islam ini tidak mau. Baca Quran tidak bayar, sholat tidak bayar, pergi dari rumah bermajelis ilmu tidak bayar, puasa tidak bayar, bangun di tengah malam kita sholat berdoa kepada Allah tidak bayar. Itu jalan masuk surga, Pak. Tapi kita umat Islam itu berat untuk menuju ke sana. Justru sebenarnya kalau kita merenung, Ibu dan Bapak, masuk neraka itu modalnya besar dan perlu biaya. Betul apa tidak, Kak Zarudin? Beli narkoba perlu pakai uang tidak, Bu? Perlu. Beli minuman keras pakai uang tidak? Iya kan? Beli judi pakai uang tidak? Masang togel pakai uang. Beli narkoba, beli minuman keras, masang togel, berjudi, itu jalan ke neraka, semuanya perlu biaya. Tapi orang Islam tidak mau, padahal itu jalan pergi ke neraka. Diajak masuk surga, kita tidak mau. Nah, inilah yang menjadi kesenian Nabi, Ibu dan Bapak. Dari 1.500 orang Islam meninggal, cuma 3 orang yang membawa iman. Dikit. Ayo kita merenung, Ibu dan Bapak, malam ini. Dunia itu tidak usah dikejar. Nanti pada akhirnya kita akan meninggalkan dunia ini, Pak. Tanpa kita sadari, hidup kita ini cuma menunggu giliran kapan Allah panggil. Itu yang menjadi renungan dalam hidup kita ini. Itu yang pertama.
Yang kedua, kullu nafsin za'iqatul maut. Semua makhluk yang ada di alam ini yang bernama makhluk termasuk manusia, semuanya akan mati. Jadi kita ini cuman menunggu penantian giliran mati. Giliran mati. Semua makhluk yang ada di alam ini semuanya akan mati. Makanya kata dari Sulaiman, orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, orang sehat mati, orang sakit mati, Pak. Semuanya bakal mati. Termasuk kiai pun mati, Pak. Ayo kita merenung malam ini. Siapapun diri kita hari ini, mau pejabat, mau bupati, mau wali kota, mau gubernur, mau anggota dewan, mau kiai sekalipun, hanya menunggu giliran kita ini akan mati. Menunggu giliran akan mati. Coba kita nostalgia. Presiden pertama kita, Bung Karno, lahir pada tahun 1901, meninggal tahun 1969. Hampir 70 tahun usianya, Pak. Seorang proklamator, seorang presiden, raja di negeri ini. Raja, miskin apa kaya, Bu? Kira-kira. Raja, miskin apa kaya? Kaya. Tapi begitu beliau wafat, apa yang dibawa? Tidak ada yang dibawa, Pak. Rumah istana tinggal, anak tinggal, semua harta yang dikumpulkan saat berkuasa menjadi seorang proklamator tinggal semuanya. Yang dibawa kalau laki-laki 3 rangkap kain putih, kalau perempuan 5 rangkap kain putih, itu yang dibawa. Itu renungan kita. Turun Presiden Soekarno jadi presiden, lalu berganti Presiden Soeharto. Soeharto lahir pada tahun 1921, meninggal tahun 2008. Hampir 32 tahun berkuasa di negeri ini menjadi seorang raja yang hartanya dalam cerita sampai 7 keturunan tidak habis, Pak. Kaya apa miskin? Kaya. Tapi begitu beliau wafat, apa yang dibawa? Cuman tinggal cerita nama saja, Pak. Presiden. Lalu berganti Presiden B.J. Habibie, dikenal seorang anak negara yang sangat cerdas. Dipanggil oleh Soeharto pulang ke Indonesia dari Jerman. Pada akhirnya menjadi seorang presiden di negeri ini. Tapi apa renungan yang beliau nasihatkan kepada kita? Begitu ibu negara meninggal, Ainun Habibie meninggal, anaknya di Jerman semua, cucunya di Jerman, Bu. Mobil-mobil antik banyak, rumah seperti istana yang dia miliki. Begitu istrinya meninggal, beliau cerita dalam tulisannya di tengah malam, duduklah di kursi sendiri, cuma ditemani seorang pembantu. Tengah malam duduk di kursi yang bergoyang itu, yang terdengar cuma detik bergesernya detik jam, tik tik tik, itu yang terdengar. Saat beliau berduduk sendirian itu, Ibu, beliau menulis cerita. Andaikan bisa dikembalikan seperti awal, kata beliau, andaikan bisa saya mengulang kembali belajar, saya lebih memilih belajar ilmu agama daripada belajar teknologi. Begitu beliau wafat, apa yang dibawa? Anak tinggal, cucu tinggal, mobil antik banyak tinggal, rumah istana tinggal, tidak ada yang dibawa, Pak. Ayo renungkan, Kak Nazarudin. Apalagi kalau cuma jadi anggota dewan, Pak, bakal tinggal. Ya, bakal tinggal. Itu renungan kita semua, Pak. Yang ketiga, ayo kita merenung. Siapapun hari ini kita, mau orang kaya, mau pejabat, mau banyak mobil yang mewah, siapapun diri kita hari ini. Saya tanya Bapak, mobil Innova Rimbon itu bagus tidak, Pak? Bagus. Harganya mahal tidak? Mahal. Pajero mahal tidak, Pak? Mahal. Bagus tidak? Bagus. Berapa sopirnya? 1. Penumpangnya bisa 2, bisa 4, bisa 6. Itu dunia.
Mobil Innova, Pajero, Fortune, Alphard dan semuanya itu mobil-mobil mewah, mahal, Pak. Semahal apapun kendaraan dunia, sopirnya satu. Begitu kita naik mobil berdoa, Allahumma majriha wa mursaha, didoakan oleh saudara kalau pergi semoga selamat sampai pulang kembali. Itu dunia. Tapi begitu kita wafat, apa yang terjadi? Kendaraan kita pindah, Pak. Kendaraan yang sangat keramat, penumpangnya satu, sopirnya 4, Pak. Penumpangnya satu, sopirnya 4. Apa itu namanya, Pak? Kendaraan keramat. Ya. Nah, siapapun diri kita hari ini, Pak, mau gubernur, mau camat, mau wali kota, mau bupati, mau lurah dan camat, pada akhirnya nanti kita akan naik kendaraan keramat itu, Pak. Penumpangnya satu, sopirnya 4. Kadang ditambah 2 lagi, supirnya 6, anak cucunya. Doanya berubah, Pak. Apa doanya begitu naik kendaraan ini? Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Bismillah wa ala millati rasulillah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tidak diharapkan lagi kembalinya, Pak. Nah, buktinya yang sudah berangkat, Bu, tidak balik lagi. Nah, ayo kita merenung hari ini kita, Pak. Jadi semua makhluk yang hidup di alam ini semuanya akan mengalami mati. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, insya Allah selesai 5 menit. Kalau kita ini akan mengalami sebuah kematian, kita lihat Al-Muluk ayat 2. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Aku ciptakan mati dan hidup, kata Allah, hanya untuk menguji siapa di antara kita amal yang paling baik di akhir nanti. Itu yang akan kita. Artinya ibu dan bapak, kita harus merenung malam ini. Kalau kita ini akan mati, Allah itu sangat sayang kepada hambanya, sangat sayang. Kenapa dikatakan sayang? Kalau manusia itu akan wafat, Pak. Kalau manusia itu akan meninggal, cirinya dikasih tahu oleh Allah. Karena Allah sayang. Jadi ciri manusia itu kalau dia wafat, ada 2. Nah, ini kenal ya, Pak. Kalau Bapak kenal 2 ini, Pak, ciri kematian, mulailah sadar. Jadi ciri manusia itu Allah kasih tahu kapan ia akan meninggal. Ada 2 ciri manusia akan meninggal. Pertama, dari luar badan kita. Apa buktinya dari luar badan kita? Wa man nu'ammirhu nunakisu fil khalqi afala yaqilun. Barang siapa yang kupanjangkan umurnya, nikmat Allah kurangi. Mata sudah mulai kabur, Bu, ya. Pendengaran sudah mulai kabur. Ngomong sudah banyak ngelantur, ya, Pak. Sehari-hari sudah banyak makan bubur. Sehari-hari sudah banyak istirahat di kasur, sudah semakin dekat dengan alam kubur, Pak. Itu ciri kematian dari luar. Kalau mata kita sudah mulai kabur, pendengaran sudah mulai kabur, Pak, makan sudah banyak makan bubur, ngomong sudah banyak ngelantur, setiap hari banyak istirahat di kasur, sudah semakin dekat dengan alam kubur. Betul, Pak Ustaz? Jadi jangan kita kira itu Allah sayang kepada kita, Pak. Bahkan dalam riwayat Nabi Daud ada lagi ciri kematian. Kalau dulu masih muda rambut kita hitam, kemudian berubah jadi putih, Pak. Kalau rambut kita hitam berubah jadi putih tumbuh uban, kalau awal pertama tumbuh uban, sama seperti orang berpuasa hari ke-15. Jadi kalau Bapak tumbuh uban usia 30, Pak, nah siap-siaplah 59 tahun 11 bulan 28 hari buatlah wasiat, Pak. Usia 60 mendekati wafat. Ya, Pak. Ini tanda-tanda kematian itu ada gala, Pak, di kita. Sudah mulai berkacamata, rambut sudah putih, ya kan?
Kalau kata guru aku itu, kalau sudah usia 40 itu sudah banyak perasaan, Pak. Kalau yang wanita umur 20 ke bawah masih pakai skincare. Umur 25 minyak kayu putih. Umur 30 masih minyak kayu putih. Umur 40 sudah mulai apitson, ya Pak. 45 minyak urut, 50 balsem dan sebagainya. Pada akhirnya ketika meninggal diganti dengan kapul barus. Itulah perjalanan kita. Itu ciri kematian dari luar. Kemudian ada lagi ciri kematian itu Allah kasih tahu kepada manusia itu dari dalam badan kita. Inilah dalam surat Yasin itu, wa man nu'ammirhu nunakisu fil khalqi afala yaqilun. Barang siapa yang kupanjangkan umurnya, kata Allah, nikmatku kurangi. Kalau masih muda, ya, ngopi sehari 2-3 kali, nikmat itu Allah tarik. Kena diabetes, makan manis tidak baca lagi, Pak. Kalau dulu makan nasi hangat nian, Pak, sekarang nasi dingin. Kenapa? Dibatasi, diabetes. Allah tarik nikmat itu. Kalau dulu kita makan ijo-ijoan sayur, daun kubis, daun katu, daun ubi, sehat, kacang panjang, kita makan semuanya, kita lalap, Pak. Tapi sekarang kapan dimakan? Rematik, asam urat. Ya, Bu. Itu ciri kematian dari dalam, Pak. Masih mudah, masih gagah kita, Pak. Makan daging sapi, makan daging kambing, sate, dan sebagainya. Tapi sekarang kapan dimakan? Kolesterol, darah tinggi naik, dan sebagainya. Ayo, renungkan itu, Pak. Itu ciri kematian yang hadir dalam jiwa kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah takziah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja, Ibu dan Bapak, yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini, Kak Zarudin. Saya alhamdulillah, Ibu dan Bapak, lebih kurang 2 tahun ini ditugaskan di Kuah Indralaya sebagai penyuluh agama Islam. Jadi kapan Sabtu dan Minggu masih pulang ke kota Pagar Alam, ya. Jadi itu yang dapat disampaikan. Salam silaturahmi. Nama saya Ustadz Herwansyah. Kak Zarudin sudah tahu, dulu saya di sekretaris Majelis Syariah, ya, Partai Persatuan Pembangunan Provinsi. Begitu Allah giring ke Kementerian Agama, terpaksa saya membuat surat pernyataan pengunduran diri, Pak, karena tidak boleh ASN untuk berpartai politik. Itu saja yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa awladihi wa zuriyatihi wa kulli ummatin Muhammad. Al-Fatihah.